Segitiga Bermuda adalah sebuah wilayah di Samudra Atlantik yang terkenal karena berbagai laporan tentang hilangnya pesawat dan kapal secara misterius. Kawasan ini membentuk segitiga imajiner dengan 3 titik utama: Miami, Bermuda, dan San Juan. Karena banyaknya insiden aneh di kawasan ini, segitiga Bermuda sering dijuluki sebagai segitiga setan. Fenomena yang terjadi di segitiga Bermuda mulai menarik perhatian publik sejak pertengahan abad ke-20, terutama setelah hilangnya 5 pesawat Angkatan Laut Amerika Serikat pada tanggal 5 Desember tahun 1945, dalam misi pelatihan yang dikenal sebagai Penerbangan 19. Pesawat-pesawat itu dilaporkan kehilangan arah, bahan bakar, lalu menghilang dari radar. Yang lebih mengejutkan, pesawat penyelamat yang dikirim untuk mencari mereka juga ikut menghilang. Insiden ini memperkuat reputasi menyeramkan kawasan tersebut. Sejak saat itu, berbagai teori muncul untuk menjelaskan misteri segitiga Bermuda. Beberapa teori ilmiah menyebutkan faktor-faktor alam seperti cuaca ekstrim, arus laut yang kuat, hingga adanya gas metana yang keluar dari dasar laut dan bisa membuat kapal kehilangan daya apung. Gas ini diyakini dapat menyebabkan kapal tenggelam secara tiba-tiba. Teori lain menyebutkan bahwa medan magnet di daerah ini bisa memengaruhi kompas dan alat navigasi lainnya, sehingga menyebabkan kapal atau pesawat tersesat. Kisah kapal dan pesawat yang hilang secara misterius. Banyak insiden terkenal di kawasan ini menjadi bahan perdebatan antara ilmuwan, penulis, dan pencari misteri. Penerbangan 19, kasus ini adalah yang paling terkenal dan sering dijadikan simbol misteri segitiga Bermuda. Pada tanggal 5 Desember tahun 1945, 5 pesawat pengebom torpedo milik Angkatan Laut AS, yang dikenal sebagai Flight 19 lepas landas dari pangkalan Fort Lauderdale, Florida, untuk latihan rutin. Misi itu dipimpin oleh Letnan Charles Taylor. Beberapa jam setelah terbang, para pilot mulai melaporkan gangguan navigasi. Mereka mengaku kompas tidak berfungsi, dan mereka tidak bisa mengetahui arah kembali ke pangkalan. Komunikasi terakhir menunjukkan bahwa mereka kehabisan bahan bakar, dan akan mendarat darurat di laut. Yang lebih mengejutkan, pesawat penyelamat PBM Mariner yang dikirim untuk mencari mereka juga hilang, dan tidak pernah ditemukan. Seluruh 14 awak Flight 19, dan 13 awak pesawat penyelamat dinyatakan hilang tanpa jejak. Investigasi resmi menyebutkan bahwa kemungkinan besar mereka tersesat dan jatuh ke laut. Namun, banyak yang menganggap hilangnya 2 misi sekaligus terlalu aneh untuk dijelaskan secara biasa. Kemudian USS Cyclops adalah kapal pengangkut batu bara milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Pada Maret tahun 1918, kapal ini mengangkut lebih dari 300 orang dan 10.000 ton biji mangan dari Brasil ke Baltimore IS. Namun kapal ini tak pernah sampai ke tujuannya, dan hilang tanpa mengirimkan sinyal darurat sedikit pun. Tidak ada puing atau mayat yang ditemukan. Hilangnya Cyclops adalah tragedi laut terbesar dalam sejarah Angkatan Laut AS yang bukan akibat pertempuran. Teori tentang penyebab hilangnya kapal ini bervariasi mulai dari sabotase, kegagalan struktural, hingga penyebab misterius yang belum bisa dijelaskan. Penjelasan teori ilmiah dan mitos yang beredar. Segitiga Bermuda, wilayah lautan di antara Miami, Bermuda, dan Puerto Rico, telah menjadi pusat berbagai cerita misterius selama puluhan tahun. Banyak kapal dan pesawat yang dikabarkan hilang secara tiba-tiba di kawasan ini, memunculkan pertanyaan besar. Apakah ada sesuatu yang luar biasa di sana? Berbagai teori pun berkembang, baik dari sudut pandang ilmiah maupun mitos. Segitiga Bermuda berada di wilayah yang sering dilanda badai tropis dan angin topan. Badai ini bisa muncul secara tiba-tiba, disertai gelombang besar dan angin kencang, yang sangat berbahaya bagi kapal atau pesawat. Banyak ahli percaya bahwa cuaca ekstrim adalah penyebab utama dari banyak kecelakaan yang terjadi di kawasan ini. Lalu, Gulf Stream adalah arus laut yang sangat kuat yang mengalir dari Teluk Meksiko ke Atlantik Utara. Arus ini dapat membawa puing-puing kapal dan pesawat dengan sangat cepat, sehingga menyulitkan pencarian. Bahkan dalam beberapa jam, puing bisa berpindah ratusan kilometer dari lokasi kecelakaan awal. Gangguan medan magnetik. Ada teori yang menyebutkan bahwa daerah ini mengalami gangguan magnetik alami yang bisa memengaruhi kompas dan alat navigasi. Hal ini dapat membuat pilot atau nahoda kehilangan arah dan tersesat. Fakta-fakta menarik dan kontroversial. Meskipun sangat terkenal, segitiga Bermuda tidak diakui secara resmi oleh Badan Geografi atau Lembaga Kelautan Internasional.
Tidak ada batasan pasti atau peta resmi yang menetapkan wilayah ini sebagai segitiga bermuda. Bahkan penjaga pantai Amerika Serikat tidak menganggap kawasan ini lebih berbahaya dibanding wilayah laut lainnya. Hal ini membuat keberadaan segitiga bermuda sebenarnya lebih bersifat mitos dan budaya populer daripada kenyataan geografis. Segitiga bermuda adalah jalur perdagangan internasional yang sangat sibuk. Ribuan kapal dan pesawat melintasi kawasan ini setiap tahun tanpa insiden. Karena itu sebagian besar ilmuwan percaya bahwa hilangnya beberapa kendaraan bisa dijelaskan secara logis, dan bukan karena kekuatan supranatural. Namun tetap saja, banyak orang memilih untuk menyoroti kasus-kasus yang tidak biasa. Perusahaan asuransi kapal seperti Lloyd's of London tidak memberlakukan tarif premi lebih tinggi untuk kapal yang melintasi wilayah ini. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik, tingkat kecelakaan di segitiga bermuda tidak lebih tinggi dari wilayah laut lainnya. Meskipun banyak penjelasan ilmiah telah diberikan seperti badai, gelombang raksasa, gas metana, hingga kesalahan navigasi, masyarakat umum tetap lebih tertarik pada teori misterius seperti alien, kota Atlantis, atau portal dimensi lain. Hal ini menunjukkan bagaimana daya tarik cerita fiksi bisa lebih kuat daripada fakta sains dalam membentuk persepsi publik. Misteri segitiga bermuda mulai populer setelah artikel Vincent Gaddis berjudul The Deadly Bermuda Triangle yang diterbitkan pada tahun 1964, dan semakin meluas setelah buku-buku seperti The Bermuda Triangle, karya Charles Berlitz dirilis pada tahun 1974. Media massa memainkan peran besar dalam membentuk opini publik, dan memperkuat aura misterius kawasan ini, walau banyak klaim di dalamnya tidak didukung bukti ilmiah. Dengan kemajuan radar, GPS dan sistem komunikasi modern, jumlah insiden misterius di kawasan segitiga bermuda telah menurun drastis dalam beberapa dekade terakhir. Ini menunjukkan bahwa banyak insiden masa lalu bisa jadi terjadi karena keterbatasan teknologi pada saat itu. Apakah segitiga bermuda benar-benar berbahaya? Jika dilihat dari data kecelakaan laut dan udara, segitiga bermuda sebenarnya tidak menunjukkan tingkat kehilangan yang lebih tinggi dibanding wilayah lain dengan lalu lintas serupa. Wilayah ini memang merupakan jalur perdagangan dan penerbangan yang sangat sibuk, sehingga wajar jika terjadi insiden dari waktu ke waktu. Namun secara statistik, angka kecelakaan tidak luar biasa tinggi. Penjaga pantai Amerika Serikat menyatakan bahwa segitiga bermuda tidak menunjukkan pola atau frekuensi insiden yang tidak biasa. Bahkan organisasi asuransi maritim besar seperti Lloyd's of London tidak mengklasifikasikan kawasan ini sebagai zona berisiko tinggi. Artinya, tidak ada premi asuransi tambahan bagi kapal yang melintasi kawasan ini, indikasi kuat bahwa para profesional industri pelayaran tidak menganggapnya berbahaya secara khusus.